Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdona Fitri, NIM 2229089. Kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan membacakan cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal kalender Hijriah. Kerap disebut dengan Maulud Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Muhammad setiap tahunnya selalu berbeda dalam kalender Masehi, hanya pada kalender Hijriah yang tetap jatuh pada 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi teladan di seluruh umat di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntut umat di dunianya, di mana Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi penutup. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad pun tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda, Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Kisah Nabi Muhammad yang pertama harus diketahui adalah soal kelahirannya. Kala itu, kelahiran Nabi Muhammad bertempat dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakek yang bernama Abu Talib karena sang ibu pun meninggal dunia. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggal kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Talib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesamanya. Walaupun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran kisah Nabi Muhammad, berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah. Setelah dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang hingga mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkan wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya itu benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 4, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4.
Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah Rasulullah Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Muhammad berikut yang tidak kalah menarik adalah kisah perjalanan dakwahnya secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara rahasia. Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Haris, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terang. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istri Khadijah dan pamannya Abu Talib meninggal dunia. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi Nabi Muhammad. Ia kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh dia sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan disebut dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Miraj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat manusia. Tepat di sebelah makam dan mimbar Rasulullah terdapat raudah yang biasanya digunakan jemaah untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utus Allah paling akhir. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakit, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahukan, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri Taurat yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dalam kemuliaan. Itulah cerita dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.